Beberapa minggu belakangan ini, lagi musim-musimnya emiten melaporkan kinerja kuartal 3 mereka di tahun 2022. Dan emiten yang satu ini, yaitu INKP, juga nggak mau ketinggalan. Baru rilis laporan kuartal 3 tanggal 17 November kemarin, dan kalau kita lihat-lihat, kenaikan laba bersih perusahaan ini cukup fantastis loh, mencapai 267% dibandingkan kinerja kuartal 3 tahun sebelumnya. Sekarang harga sahamnya di kisaran 9 ribuan, apakah sudah siap balik lagi nih ke all time high-nya di kisaran 20 ribuan? Halo dan selamat datang kembali channel saya Jonathan Tamrin. Buat teman-teman yang baru pertama kali nonton, di channel ini saya sharing hal-hal seputar saham dari sudut pandang fundamental. Ada analisa saham, ada mindset investasi, dan ada update berita terkini. Jadi buat teman-teman investor, boleh banget nih diklik tombol subscribe dan nyalakan lonceng notifikasinya biar nggak ketinggalan update-update video berikutnya. Di video kali ini, saya mau sharing analisa pribadi saham INKP. Seperti apa kondisi fundamental, valuasi, dan prospeknya? Yuk langsung kita lihat aja pembahasannya. Oke, sekarang kita masuk ke pembahasan laba kuartal 3 naik 267%. Saham INKP siap balik ke all-time high-nya lagi? Analisa fundamental, valuasi, dan prospek update yang kuartal 3 ya, terbaru tahun 2022. Nah, seperti biasa, kita akan bahas dulu sekilas profil perusahaan yang mau kita bahas di video kali ini ya. Nah, PT-nya adalah PT Indah Kiat Pulp and Paper Tbk. Kode sahamnya adalah INKP. Dan kalau kita lihat sejarahnya, INKP ini sudah didirikan sejak tahun 76 nih. Jadi kurang lebih udah hampir 50 tahun ya beroperasional di Indonesia. Dan untuk IPO-nya sendiri kalau kita lihat ada di tahun 90, jadi udah cukup lama juga melantai di bursa. Dan untuk market cap-nya per video ini dibuat ada di angka 54 triliun rupiah nih teman-teman. Jadi angka 54 triliun ini cukup besar banget ya, bisa dikatakan sebagai blue chip lah, karena udah di atas 40 triliun rupiah. Lalu kemudian untuk kepemilikan masyarakatnya, per video dibuat ada di angka 46,7% nih. Nah, untuk angka 46,7% ini tergolong cukup gede ya, tapi untungnya masih di bawah 50%. Yang berarti pemegang saham pengendali masih bisa leluasa untuk mengambil keputusan buat si INKP. Selanjutnya untuk segmen revenue-nya, INKP membagi menjadi dua nih di laporan keuangan perusahaannya. Yang pertama ada kertas budaya dan pulp ya, yang menyumbang 62% dari total revenue-nya. Kertas budaya ini kurang lebih seperti kertas pada umumnya ya, kertas untuk cetak, untuk ngeprint, untuk nulis, notebook seperti itu. Lalu kemudian segmen yang kedua ada kertas industri, tisu, dan lainnya yang menyumbang 38% nih dari total revenue-nya. Nah, untuk contoh kertas industri ini seperti yang lagi ngetrend sekarang ya, peningkatannya sedang positif, yaitu kertas untuk packaging. Ya, seperti contohnya kayak box kardus seperti itu termasuk kertas industri yang juga disuplai oleh INKP. Nah, selanjutnya untuk ekspornya sendiri, INKP melakukan ekspor sebesar 54% dari total penjualannya, dan untuk domestiknya berarti sisanya ya, yaitu 46%. Kemudian ada fakta menarik soal INKP ini, yang pertama adalah INKP ternyata konsisten membagikan dividen ya, teman-teman. Namun meskipun memang dividennya ya bisa dibilang, nanti kita bisa lihat ya di belakang datanya dan angkanya. Dan fakta menarik kedua adalah INKP termasuk salah satu produsen kertas terbesar dunia loh, teman-teman. Jadi ini levelnya dunia ya, bukan lokal lagi. Makanya nggak heran kalau INKP juga cukup banyak melakukan ekspor. Lebih dari 50% produknya diekspor ke luar negeri. Nah, selanjutnya kalau kita lihat pergerakan harga sahamnya INKP, itu sempat mencapai puncaknya ya di tahun 2018. Lebih tepatnya di 13 Juli ya. Harga saham INKP sempat hampir menyentuh 20.000 ya. Di sini ada 19.900. Sedangkan setelah itu harga sahamnya turun hingga per video dibuat ada di angka 9.875 per lembar sahamnya. Nah, di sini kita coba ingat ya, di tahunnya 2018, dan nanti kita akan coba bandingkan secara fundamental gimana kinerjanya saat ini dibandingkan dengan tahun 2018 lalu. Oke, sekarang kita akan coba bedah kondisi fundamental dan valuasi dari saham INKP. Dan untuk analisa fundamental ini, saya akan gunakan file RDFE ya. Nah, buat teman-teman yang belum tahu, RDFE ini merupakan singkatan dari Rekap Data Fundamental Emiten. File ini memang merupakan file Excel yang saya rekap sendiri ya, dan berisi rekap data fundamental inti semua emiten 5 tahun terakhir. Seperti contohnya di sini ada data profitabilitas ya, ada revenue, gross profit, operating profit, dan net profit, ada data neracanya juga, aset, liabilitas, dan ekuitas, dan juga ada data arus kasnya ya, cash flow from operation, investment, dan financing, beserta juga rasio-rasio penting untuk analisa fundamental lainnya. Jadi memang file Excel ini saya buat untuk memudahkan pekerjaan saya ya, untuk analisa saham dengan cepat. Kebetulan update yang kuartal 3 tahun 2022-nya udah rilis ya. Detail buat teman-teman yang mungkin tertarik nanti ada di belakang. Sekarang kita akan pakai buat analisa INKP dulu. Nah, untuk analisanya kita pindah ke sheet yang grafik historis di sini ya. Kita tinggal ganti aja di sini INKP. Nah, maka langsung akan keluar semua data terkait dengan INKP ya. Di sini sudah update yang kuartal 3 tahun 2022 yang terakhir. Dan di sini lengkap ya, data 5 tahun terakhir dari tahun 2018. Tahun 2022 sudah disetahunkan biar bisa di-compare dengan tahun-tahun sebelumnya dan semua sudah dalam miliar rupiah nih.
Nah, kita akan lihat dari profitabilitasnya dulu ya. Profitabilitas di sini ada revenue, gross profit, operating profit, dan net profit. Di sini kalau kita lihat ya secara grafik biar lebih gampang, yang warna biru secara revenue, ternyata INKP ini sempat turun ya revenue-nya dari tahun 2018 ke tahun 2020. Namun tahun 2021 sudah mulai rebound ya, dan terakhir di tahun 2022 yang disetahunkan, INKP punya potensi untuk meraup revenue sebesar 59,3 triliun rupiah nih. Atau bisa dikatakan juga revenue meningkat sebesar 18% ya, kalau dibandingkan dengan tahun sebelumnya. Kemudian untuk yang warna oranye, gross profit dan abu-abu ya, operating profit pergerakannya juga kurang lebih serupa dengan revenue-nya, sempat turun dari tahun 2018 ke tahun 2020, lalu mulai rebound nih di tahun 2021 dan tahun 2022. Nah, untuk penurunan kinerja di tahun 2022, kita cukup maklum lah ya, kita tahu COVID-19 menyebar dan banyak pemberlakuan PPKM, sehingga operasional perusahaan juga ikutan terhambat. Nah, kalau kita perhatikan yang warna kuning ya, untuk bagian net profit-nya yang paling penting ya buat investor, di sini kita bisa lihat di tahun 2022 yang disetahunkan itu berpotensi mencapai 12,8 triliun nih net profitnya dibandingkan dengan tahun lalu yang hanya 7,5 triliun rupiah. Atau kalau secara presentase kita bisa lihat angkanya ini meningkat kurang lebih 70% dibandingkan tahun sebelumnya. Ini merupakan hal yang baik ya, karena udah mulai terlihat tren peningkatan perbaikannya dari sejak tahun 2020. Nah, catatan buat teman-teman, angka 70% ini adalah kalau kita bandingkan dari tahun ke tahun ya. Jadi dari akhir tahun 2022 dengan akhir tahun 2021. Tapi kalau yang di awal saya katakan tadi adalah perbandingannya antara kuartal 3 tahun ini dengan kuartal 3 tahun sebelumnya yang bisa mencapai 267% peningkatannya. Jadi kalau disimpulkan untuk bagian profitabilitas, INKP ini udah cukup oke ya, karena sudah menunjukkan tren perbaikan dari 2 tahun terakhir. Dan bahkan kalau kita lihat angkanya, angka tahun yang terakhir ya, 2022 ini setahunkan, angkanya sudah jauh lebih baik nih dibandingkan tahun 2018. Ya, net profitnya di sini udah 12,8 T, sebelumnya 8,5 T. Dulu revenue-nya cuma 48 T, sekarang 59,3 T. Jadi sebenarnya secara laporan keuangan sudah terkonfirmasi bahwa kinerjanya sudah lebih baik nih dibandingkan tahun 2018 lalu. Nah, bagaimana dengan kondisi neracanya atau balance sheet ya? Jadi kita bisa lihat di sini. Nah, untuk neraca ada 3 komponen ya, aset, liabilitas, dan ekuitas. Ini kalau kita lihat yang warna biru ya, bagannya sempat turun juga dari tahun 2018 ke tahun 2020, kemudian 2 tahun terakhir ini mengalami penaikan nih untuk asetnya. Nah, kabar baiknya untuk peningkatan aset ini juga didukung dengan perbaikan hutangnya ya. Sini kita bisa lihat yang hutangnya warna oranye, di tahun 2018 hutangnya itu lebih tinggi dibandingkan dengan modalnya yang warna abu-abu. Tapi di tahun terakhir ini ya, kuartal 3 tahun 2022, angka hutangnya sudah lebih kecil nih dibandingkan dengan modalnya. Yang berarti kemungkinan untuk gagal bayar atau bangkrut itu semakin kecil. Nah, untuk bagian neraca, kalau kita simpulkan juga lebih baik ya dibandingkan tahun 2018 nih. Untuk asetnya sudah lebih tinggi, untuk hutangnya lebih rendah, dan modalnya sudah lebih tinggi. Jadi dalam segala aspek neraca, sudah lebih baik dibandingkan tahun 2018. Nah, selanjutnya bagaimana dengan laporan arus kasnya ya? Untuk arus kas di bagian kanan sini ada. Nah, untuk arus kas ada 3 komponen juga, ada operation, investment, dan financing. Kita coba lihat yang operation dulu ya. Di sini operation yang warna biru, angkanya selama 5 tahun terakhir positif semua nih. Jadi bagus ya. Berarti artinya lebih banyak uang yang masuk dibandingkan uang yang keluar di periode tersebut. Selanjutnya bagaimana dengan yang investment yang warna oranye? Di sini juga cenderung dominan negatif ya, sempat positif di tahun 2018 sekali. Nah, untuk angka investment yang negatif ini merupakan hal yang bagus ya. Berarti perusahaan lebih banyak keluar uang untuk melakukan investasi nih, dibandingkan jualan aset atau divestasi. Jadi ini bagus untuk investmentnya. Dan yang terakhir untuk financing, kita juga bisa lihat yang warna abu-abu cenderung dominan negatif nih angkanya selama 4 tahun terakhir. Meskipun di tahun 2018 sempat positif ya. Dan untuk yang bagian abu-abu ini, kita harapannya angkanya negatif nih teman-teman. Kenapa? Kalau angkanya negatif, berarti perusahaan lebih cenderung untuk lunasin hutang atau membagikan dividen. Dibandingkan kalau angkanya positif, berarti lebih banyak nambahin hutang nih. Nah, untuk laporan arus kas, INKP, kalau kita lihat bagannya tergolong cukup ideal ya, meskipun memang nggak sempurna di sini. Tapi menurut saya untuk arus kas juga sudah sangat bagus untuk INKP-nya. Dan sekarang kita akan coba lihat ke profitability margin-nya ya, gimana dengan margin profitabilitasnya. Ada 3 komponen, gross profit margin, operating profit margin, dan net profit margin. Nah, di sini kalau kita lihat bagannya, ternyata sempat turun dari tahun 2018 ke tahun 2019, tapi selanjutnya itu naik ya, sampai saat ini ada di angka 40% nih gross profit margin-nya. Nah, angka gross profit margin menyentuh 40% ini hal yang sangat bagus nih teman-teman. Artinya, INKP ini tergolong sebagai market leader di bidang penjualan kertas. Nah, untuk grafiknya di sini juga bagus banget ya. Warna birunya paling atas, warna oranye operating profit-nya itu di tengah selalu, dan net profit margin-nya selalu yang paling bawah. Nah, berarti di sini nggak ada yang aneh-aneh nih di bagian profitabilitas perusahaan. Kemudian di sini juga ada yang penting ya, net profit margin di tahun 2022 yang disetahunkan, angkanya sudah menyentuh 22% nih, atau di atas 20%. Jadi memang bisa dibilang INKP ini profitable banget nih perusahaannya. Nah, lanjut ke rasio ROE, bagaimana ROE selama 5 tahun terakhir? Sini kita bisa lihat ya, untuk pergerakan 5 tahun terakhir sempat drop dari 16 ke 7%, kemudian berangsur-angsur naik di tahun 2022 yang disetahunkan, angkanya sudah balik 16% lagi nih.
Ya meskipun memang tidak lebih baik dibandingkan tahun 2018, seenggaknya angkanya sudah sama lagi nih, on par dengan tahun 2018. Jadi sebenarnya bisa dikatakan kalau INKP ini udah pulih ya dari pasca pandemi. Jadi untuk ROE-nya good juga ya buat INKP. Bagaimana dengan rasio debt to equity rasionya ya, atau rasio hutang terhadap modal? Nah, di sini terkonfirmasi, angkanya selama 5 tahun terakhir mengalami penurunan ya, yang berarti semakin bagus. Di tahun 2018, angkanya sempat 1,3, jadi lebih gede utangnya ya dibanding modalnya. Tapi sekarang angkanya tinggal 0,76 nih, berarti sudah lebih gede modalnya dibandingkan hutangnya. Nah, dengan semakin kecilnya angka dari ini, berarti INKP bakal susah buat bangkrut nih teman-teman. Jadi ini hal yang bagus ya, berarti pengelolaan uang INKP ini cukup bagus. Nah, selanjutnya kita akan coba lihat histori pembagian dividennya ya. Nah, untuk dividennya sendiri, cukup rutin INKP membagikan selama 5 tahun terakhir, meskipun angkanya ini cukup dibilang konstan ya. Di tutup buku tahun 2017 dan 2018, angkanya hanya dividen per share-nya hanya Rp100 aja. Sedangkan untuk tutup buku 3 tahun terakhirnya, angkanya konstan di Rp50 ya. Jadi sepertinya nominal dividen per share ini tidak terpengaruh dari kinerjanya entah itu bagus atau jelek. Yang penting mereka rajin membayarkan dividen. Nah, angka Rp100 dan Rp50 per share ini tergolong kecil atau besar sih dividen per share-nya? Kita bisa lihat dari dividen yield-nya ya. Nah, untuk dividen yield-nya selama 5 tahun terakhir, ternyata angkanya nggak nyampe 1% nih, teman-teman. Ya, sempat hampir 2% di tahun 2017, namun di 4 tahun terakhir angkanya bahkan nggak nyentuh 1%. Jadi bisa dibilang untuk pembagian dividen, meskipun rutin, angkanya tergolong cukup kecil ya. Jadi buat teman-teman dividen hunter mungkin nggak cocok nih kalau nge-hold saham INKP demi buat dapat dividennya. Oke, jadi kalau disimpulin secara fundamental INKP ini oke banget ya. Kondisi yang terakhir sudah lebih baik dibandingkan tahun 2018, kemudian hutangnya juga semakin kecil, jadi kemungkinan gagal bayar lebih sedikit. Nah, selanjutnya bagaimana nih dengan valuasinya? Nah, apakah harga saham INKP saat ini tergolong under value, harga wajar, atau udah kemahalan nih? Nah, sekarang kita akan lihat rasio valuasinya ya. Kita akan lihat rasio valuasi yang umum, yaitu pertama ada PBV. Ini adalah pergerakan PBV INKP selama 5 tahun terakhir. Sempat tertinggi di tahun 2018 ya, di 1,16 PBV-nya. Kemudian per saat ini ada di angka 0,68 nih. Dan kalau kita rata-ratakan selama 5 tahun terakhir ada di angka 0,83. Yang berarti secara PBV, angka di saat ini sudah lebih kecil dibandingkan average 5 tahunannya. Untuk rasio PBV, secara umum bisa dikatakan wajar kalau di angka 1, sedangkan kalau di bawah 1 itu berarti under value. Nah, untuk rasio PBV INKP berarti kita bisa simpulkan saat ini ada tergolong di area under value nih teman-teman. Nah, tadi kita sudah coba bandingkan ya kinerjanya dibandingkan tahun 2018. Dan memang saat ini kondisinya sudah lebih baik nih dibanding tahun 2018. Namun yang menarik adalah secara valuasi, ternyata harga saham saat ini dihargai lebih murah nih dibandingkan kondisi tahun 2018, sedangkan kinerjanya sudah lebih baik. Seandainya PBV INKP yang 0,86 ini kembali ke 1,16 di tahun 2018, maka ada potensi kenaikan sebesar hampir 100% ya teman-teman gainnya. Jadi memang secara rasio valuasi PBV, harga saham INKP saat ini tergolong under value ya. Nah, kita akan lanjut ke rasio valuasi yang kedua ya, yaitu PE ratio atau price to earning ratio. Nah, ini adalah pergerakan PE ratio selama 5 tahun terakhir. Kita bisa lihat sempat mencapai puncaknya di tahun 2020 ya, di 13,75, dan per video ini dibuat angkanya ada di 4,22 aja nih teman-teman. Nah, buat teman-teman yang belum tahu, untuk PE ratio biasanya dikatakan wajar kalau di angka 10 nih teman-teman. Jadi untuk angka 4,22 ini tergolong under value ya. Dan untuk average-nya sendiri ada di angka 8,42. Nah, misalnya angka 4,22 ini balik ke 8,42, berarti gain-nya aja udah hampir 100% sendiri ya. Dan bahkan kalau angka 4,22 ini balik ke all-time high-nya ya, PE ratio-nya di 13,75, bisa jadi multi-bagger ya, atau lebih dari 100% potensi gain-nya. Oke, jadi secara rasio valuasi, kedua rasio yang kita gunakan tadi ya, PBV maupun PE ratio, mengatakan bahwa INKP ini tergolong under value. Nah, biasanya saya menggunakan satu rasio valuasi lagi nih, yaitu EPS growth. Nah, sini ada kalkulatornya, kita akan coba pakai EPS growth, kita masukkan INKP ya. Untuk kalkulator EPS growth ini, memang nggak semua saham cocok dipakai ya. Hanya cocok untuk emiten yang memiliki laba konsisten atau diekspektasikan bertumbuh, dan juga nggak cocok buat emiten yang sedang rugi atau memiliki ekuitas negatif. Nah, karena INKP ini diekspektasikan bertumbuh, sedangkan juga nggak sedang rugi ya, dan ekuitasnya juga positif angkanya, saya rasa bisa menggunakan EPS growth ini. Menurut perhitungan kalkulator EPS growth, nilai intrinsik dari si INKP ya, ada di angka Rp29.241 nih teman-teman. Nilai intrinsik ini adalah harga wajar ya, atau harga yang seharusnya menurut perhitungan. Sedangkan harga saham saat ini ada di angka Rp9.875 aja nih. Jadi bisa dikatakan harga saham saat ini terdiskon sebesar 66% nih ya, margin of safety-nya. Dan kalau harga saham INKP bisa balik ya dari 9.000-an ke 29.000 ini, maka ada upside potensial sebesar 196% nih untuk harga sahamnya. Tentunya dengan catatan ya, kinerja keuangan perusahaan harus tetap bertumbuh nih di kuartal-kuartal dan tahun-tahun berikutnya. Setelah lihat data-data ini, kita bisa simpulkan ya bahwa secara fundamental INKP ini tergolong yang bagus, dan secara valuasi konsisten di 3 rasio valuasi mengatakan bahwa harga saham saat ini tergolong under value. Sekarang kita akan coba pindah
pindah ke bagian prospek, kita akan coba lihat ya, secara prospek masa depan, apakah mendukung juga nih untuk kinerja keuangan si INKP. Oke, sekarang kita masuk ke bagian prospek masa depan untuk saham INKP. Ada beberapa hal yang saya mau sharingkan ke teman-teman, nggak terlalu banyak karena saya juga bukan expert ya di jualan tisu maupun kardus. Tapi yang saya temukan selama saya coba telisik ya, yang pertama adalah prospek positif nih, tren peningkatan kebutuhan kardus. Nah, seperti yang kita tahu, dengan adanya pandemi ini memaksa orang untuk membeli secara online ya. Jadi tren untuk transaksi e-commerce itu meningkat cukup pesat nih di saat pandemi. Dan seperti yang kita tahu juga, untuk beli paket secara online itu kan membutuhkan packaging ya, yang biasanya itu berupa kardus. Dan kardus ini merupakan salah satu produk yang dijual oleh si INKP. Jadi dengan tren peningkatan kebutuhan kardus ini menjadi katalis positif buat kinerja keuangan INKP ke depannya. Nah, selain ini juga ada tren positif lainnya, yaitu terkait dengan kenaikan inflasi nih, teman-teman. Nah, kok tumben peningkatan inflasi ini berdampak positif buat emiten? Ya, karena inflasi ini kan menyebabkan harga-harga barang menjadi naik ya. Sedangkan tisu dan kardus kertas seperti itu kan merupakan produk hilir. Jadi, ikutan naik juga harganya. Nah, dengan naiknya harga, maka pembeli itu kan harus membayar lebih mahal ya. Sedangkan tren kebutuhan kardus juga lagi meningkat ya. Jadi, tentunya revenue perusahaan juga akan berdampak positif nih dari adanya kenaikan inflasi. Nah, namun ada prospek yang negatif satu ya, yang saya temukan, yaitu tren kenaikan suku bunga nih. Nah, sebenarnya berkaitan ya sama inflasi. Karena inflasi tinggi, berarti negara kan terpaksa menaikkan suku bunga. Nah, kebetulan karena INKP ini juga punya hutang ya, meskipun sekarang sudah lebih kecil dibanding modalnya, tapi hutang itu juga akan terdampak dari kenaikan suku bunga. Jadi INKP untuk melunasi hutangnya sekarang jadi perlu uang lebih nih, karena suku bunganya naik. Dan seperti biasa teman-teman, saya disclaimer dulu, tujuan dari video ini bukan untuk memberikan rekomendasi beli atau jual suatu saham ya. Jadi ini pure saya hanya sharing hasil analisa saya pribadi. Bagus kalau teman-teman dapat insight, tapi untuk keputusan beli atau jual suatu saham, teman-teman harus tetap ngerjain PR-nya ya, atau do your own research. Oke, jadi itu tadi hasil analisa fundamental, prospek, dan valuasi saham INKP versi saya. Buat teman-teman yang tertarik sama file Excel RDFA-nya, kebetulan saat ini update yang kuartal 3 tahun 2022-nya udah rilis ya, dan sudah terupdate sekitar 400-an kuartal 3 emitennya. Nah, buat teman-teman yang pesen, bakal dapat free update nih, berkala minimal sekali setiap minggunya, sampai lengkap data 700-an plus laporan kuartal 3 emitennya. Teman-teman juga boleh coba file sampelnya dulu, jadi kalau cocok bisa langsung pesan aja. Boleh DM atau email saya, panggil aja, Bang, Mas, Bro, bebas ya. Mau minta file sampel RDFA-nya dong, nanti bakal dibantu sama tim saya buat file sampelnya. Oh iya, harga RDFA ini bakal naik nih untuk kuartal 4 dan seterusnya ya. Jadi saran saya sih, kalau memang cocok, teman-teman bisa ngambil harga di paket kuartal 3 ini, sebelum naik tentunya. Nah, untuk detailnya boleh tanya di DM Instagram dan email saya ya. Nah, gimana nih teman-teman setelah dengar penjelasan tadi, apakah jadi tertarik buat lirik saham INKP ini? Atau malah skip dulu nih, karena nggak cocok sama resikonya? Tuliskan pendapat dan komentar teman-teman di kolom komentar di bawah ya, biar bisa kita diskusin lebih lanjut lagi. Suka video seperti ini, jangan lupa di like dan bagikan ke teman-teman investor lainnya ya, supaya makin jago analisa sahamnya. Sampai jumpa di video berikutnya.